Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mumtaz. Saya dari kelas B dan saya akan menjelaskan materi tentang budaya dan agama dalam dinamika sejarah. Langsung saja, agama dan budaya di Indonesia jika dilihat dari konteks Islam yang berkembang dan hidup di Nusantara ini telah menjadi hubungan simbiosis. Agama butuh alat ataupun metode untuk disampaikan kepada masyarakat agar orang paham terhadap agama, maka dibutuhkan metode ataupun alat supaya agama itu bisa dipahami orang. Dalam konteks kenusantaraan yang ada di Indonesia, budaya, tradisi, dan seni itu menjadi alat untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama. Ujar budayawan Ngatawi Al-Zastrow atau yang biasa disapa Sastro di Jakarta. Dijelaskan beberapa hal yang perlu dicatat mengapa di Nusantara ini agama dan budaya atau budaya dan tradisi menjadi alat atau metode dalam penyampaian agama. Yang pertama, agar agama lebih mudah dipahami. Karena kalau pesan-pesan agama disampaikan dengan cara-cara Timur Tengah, tentunya akan ada kesenjangan budaya, sehingga akan kesulitan untuk memahami dan menerima pesan-pesan agama itu kalau metode Arab yang digunakan. Kemudian, oleh karena itu, sejak zaman Wali Songo digunakanlah metode atau tradisi nilai-nilai kultur orang lokal Nusantara sebagai alat untuk menyampaikan, dan itu terbukti ampuh sehingga dalam waktu kurang dari 50 tahun, Wali Songo mampu mengislamkan masyarakat Nusantara dari yang semula 90% Hindu-Buddha berbalik menjadi 90% beragama Islam. Padahal selama 8 abad, Islam tidak berkembang di bumi Nusantara ini. Data sejarah menunjukkan abad ke-8 Islam sudah masuk di bumi Nusantara melalui berbagai pintu, baik dari pintu Aceh, pintu Jawa, dan pintu macam-macam, ujarnya. Namun, pada kenyataannya, Islam sendiri baru berkembang pada abad ke-15 di zaman Majapahit yang artinya ada masa kevakuman dari abad ke-8 sampai abad ke-15, yang mana Islam di Nusantara ini belum bisa diterima oleh bangsa Nusantara. Kevakuman itulah yang kemudian dikoreksi oleh para wali dan ternyata ada kesalahan dalam menyampaikan pesan. Lalu yang kedua, digunakan kebudayaan sebagai metode atau alat dalam menyampaikan ajaran Islam. Dikarenakan dengan kebudayaan ini, wajah Islam menjadi menyenangkan dan kompatibel dengan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat. Sebab ada kesenjangan budaya kesannya kalau kita langsung pakai cara-cara metode Arab, yaitu orang menjadi defense kultur. Kesenjangan kultural inilah yang menyebabkan akhirnya ada defense kultur. Nah, untuk mengatasi adanya defense kultur ini atau pertahanan budaya, maka inilah kebudayaan yang menjadi wasilah. Ujar oleh mantan asisten pribadi Republik Indonesia keempat almarhum Abdurrahman Wahid. Dengan cara inilah, menurutnya, Islam menjadi lebih kreatif. Meski ajarannya tidak diubah, ekspresinya menjadi lebih bisa beragam dan menunjukkan Islam itu kebenarannya akan tetapi tetap abadi di setiap tempat dan waktu. Lanjut, Islam sebagai agama wad'un ilahiyun senantiasa sejalan dengan budaya masyarakat selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan doktrin Islam. Karena doktrin tersebut memasuki masyarakat dan mewujudkan diri dalam konteks sosial budaya pada masing-masing wilayah atau kawasan. Hasil budaya tersebut menjadi kekayaan umat Islam dan menjadi peradaban yang spesifik. Agama merupakan sebuah sistem nilai yang memuat sejumlah konsepsi mengenai konstruksi realitas yang berperan besar dalam menjalankan struktur tata normatif dan tata sosial, serta memahamkan dan menafsirkan dunia sekitar. Sementara kebudayaan merupakan ekspresi cipta, karya, dan karsa manusia yang berisi nilai-nilai pesan-pesan religius, wawasan filosofis, dan kearifan lokal atau local wisdom. Agama maupun kebudayaan, keduanya memberikan wawasan
dan cara pandang dalam menyikapi kehidupan sesuai kehendak Tuhan dan kemanusiaannya. Lanjut, agama melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan, sedangkan kebudayaan mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa dinamis dalam kehidupannya. Keberadaan sistem agama yang melingkupi masyarakat mengandung makna kolektivitas yang saling memberi pengaruh terhadap tatanan sosial keberagaman secara totalitas, namun tidak dapat dipandang sebagai sistem yang berlaku secara abadi di masyarakat. Namun terkadang dialektika antara agama dan budaya berubah menjadi ketegangan karena budaya sering dianggap tidak sejalan dengan agama sebagai ajaran ilahiyat yang bersifat absolut. Selanjutnya, Islam secara teologis merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah dan transenden. Sedangkan dari aspek sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban, kultural, dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Dialektika Islam dengan realitas kehidupan sejatinya merupakan realitas yang terus-menerus menyertai agama sepanjang sejarah. Sejak awal kelahirannya, tidak hampa budaya, realitas dalam kehidupan ini memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengantarkan Islam menuju perkembangannya yang aktual, sehingga sampai pada suatu peradaban yang mewakili dan diakui oleh masyarakat dan dunia. Namun tidak berarti bahwa Islam, budaya, serta hasil budaya dari agama masa lampau dapat disamakan, walaupun sebagian ulama dan cendekiawan Muslim memposisikan sama. Dalam hal ini merujuk misalnya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 62 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Kemudian keanekaragaman budaya lokal merupakan potensi yang dapat membentuk karakter dan citra budaya tersendiri pada masing-masing daerah, serta merupakan bagian penting bagi pembentukan citra dan identitas budaya suatu daerah. Keanekaragaman merupakan kekayaan intelektual dan kultural sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan seiring dengan peningkatan teknologi dan transformasi budaya ke arah kehidupan modern, serta pengaruh globalisasi, warisan budaya, dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat tersebut menghadapi tantangan terhadap eksistensinya. Budaya lokal ini muncul saat penduduk suatu daerah telah memiliki pola pikir dan kehidupan sosial yang sama, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang membedakan mereka dengan penduduk yang lain. Berpijak pada keragaman budaya di sejumlah daerah tersebut, maka muncullah kesatuan budaya yang disebut budaya nasional, yang pada dasarnya digali dari kekayaan budaya lokal. Budaya lokal merupakan nilai-nilai lokal hasil budidaya masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh proses belajar dari waktu ke waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.